Oke, jadi kita mau belajar tentang persediaan. Nah, apa sih persediaan? Pokoknya persediaan itu tuh barang-barang yang merupakan aset lancar, di mana yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan, gitu ya. Terus persediaan atau inventory itu tuh ada dua metode dalam pencatatannya, perpetual sama periodik. Kalau perpetual, nah setiap ada penjualan kita tuh akan mengakui pendapatan dan mencatat pengakuan pendapatan dan mengakui beban. Tapi kalau di periodik, setiap ada penjualan dia cuma ngakuin pendapatan aja, jadi nggak perlu cek fisik, terus nggak usah ngitung persediaan dan HPP. Gampangannya perpetual itu di perpetual itu diakuin pendapatannya, tapi kalau di periodik itu nanti ngitung di perpetual persediaannya dihitung terus menerus, tapi kalau di periodik nanti dihitungnya cuman di akhir periode, makanya nama dia periodik gitu ya. Terus arus biaya yang digunakan dalam pencatatan itu dilakukan berbeda-beda. Nah, ada 3 metode nih. Ada FIFO, LIFO, sama average. FIFO itu first in first out. Maksudnya itu yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali dijual. First in first out. Nah, ini artinya asumsinya barang pertama kali masuk terbeli, pertama kali dijual. Kalau last in first out berarti yang terakhir dibeli adalah yang pertama kali dijual. Metode average itu asumsi bahwa barang pertama atau terakhir itu diperlakukan sama. Jadi nanti dipukul rata pakai perhitungan rata-rata. Terus kita masuk aja ke soal. Ada 5, ada yang mau? 5 orang? Gak apa-apa, gak dari kelasku. Elma, Devita, ada lagi? Iya, sebentar. Elma, Devita, Emanuela, ada 2 lagi? Oke, Elma dulu deh. Elma, nomor 1 Elma. Kepemilikan dipindah dari penjual ke pembeli saat pembeli menerima barang dan penjual yang akan membayar biaya transportasi. Jawabannya C. FOB Destination Point. Oke, benar Elma. Thank you. Oke, bentar ya. Nah, jawabannya itu FOB Destination Point. Kenapa? Karena gampangannya kalau destination point itu nanti penjual lah yang akan mempunyai hak milik, sama yang bayar biaya transportasi itu tuh penjual, bayar ongkir. Nah, itu tuh penjual. Itu kalau destination point. Contohnya kalau di Shopee, kalau nanti kalian beli terus tiba-tiba omongannya free ongkir, berarti itu bukan berarti nggak ada biaya ongkir atau ongkos kirim, tapi biaya ongkirnya itu anggapannya ditangguh oleh penjualnya, bukan kalian. Gitu ya. Nomor 2, Devita tadi ya. Yuk. Iya, Kak. Yang nomor 2, asumsi aliran biaya persediaan yang keluar terbalik dengan kronologi munculnya biaya. Itu yang E, LIFO. Oke, thank you Devita, benar. Oke, LIFO ya. Kenapa LIFO? Gampangannya kalau LIFO itu tuh kebalik. Kronologinya misalnya A dulu baru masuk, B baru B yang kedua. Tapi kalau di LIFO yang dijual dulu malah yang B. Contohnya ini kayak nanti kalian bisa searching sendiri ya. Kalau sesuai logikaku tuh kayak misalnya handphone. Kalau nggak handphone, baju. Mereka kan ngikutin tren, ya kan? Aku mau jelasin kenapa sih ada LIFO. Karena gini, mereka kan harus ngikutin tren kan. Misalnya Samsung S20 misalnya. Terus Samsung S20 ini tuh ternyata tuh harapannya bisa kejual dengan baik, tapi ternyata masih ada misalnya cepet panas, terus bisa meledak dan seterusnya. Karena ada nilai minus-minus ini, biasanya kan tiba-tiba Samsung belum ada 6 bulan udah ngeluarin S21 misalnya gitu ya. Nah, nanti penjualannya S21 tuh yang diutamakan. Setelah S21 habis, baru diutamain S20 kayak gitu. Itu kenapa ada LIFO. Karena ngikutin tren. Biasanya tuh kayak baju, teknologi itu tuh ngikutin tren. Semakin ke
waktunya semakin jalan, itu harusnya ngikut trennya semakin bagus, maksudnya semakin up to date, makanya dia ada LIFO kayak gitu. Yuk yang 3, Immanuela. Nomor 3, asumsi bahwa biaya persediaan mengalir pada rata-rata biaya yang tersedia. Jawabannya D, rata-rata tertimbang. Oke, bener ya Immanuela, thank you. Jawabannya B, rata-rata tertimbang. Cara bodohnya gini, karena ada kata rata-rata ya pakai rata-rata tertimbang. Tapi ya kalau pakai logika ya dilihat aja, dia bilang mengalirnya. Kalau LIFO itu terbalik, FIFO ngikutin kronologi. Kalau rata-rata ya pakai rata-rata biaya gitu ya. Yuk nomor 4, ada yang mau? Saya Kak. Yuliana sama Nafiri ya. Yuk. Yang nomor 4, kepemilikan berpindah dari penjual ke pembeli ketika penjual memberikan barang kepada pengangkut dan pembeli yang akan membayar biaya transportasi. Jawabannya A, FOB shipping point. Oke, thank you, bener ya. FOB shipping point. Kenapa FOB shipping point? Karena kalau cara cepatnya, kalau shipping point itu pasti biaya pengangkutan dan hak milik kalau udah ada transaksi penjualan gitu ya, dengan FOB shipping point itu udah hak miliknya, semua itu udah hak miliknya pembeli. Kayak contohnya kayak gini, kalau kalian di Shopee terus nggak free ongkir nih, kalian harus bayar ongkir 20.000. Nah berarti dia tuh pakai FOB shipping point. Kalian lah yang kalian udah punya hak milik atas barang itu. Jadi mau barang itu nanti kenapa-napa, pokoknya semuanya itu udah tanggung jawab kalian yang beli. Makanya itu FOB shipping point. Yang 5, tadi siapa ya? Nafiri. Yang 5, asumsi bahwa biaya persediaan yang keluar sesuai dengan kronologi munculnya biaya. Jawabannya yang B, FIFO. Oke, benar. Thank you. Gampang ya, kalau FIFO itu berarti dia sesuai kronologi. Masuk duluan, ya harus keluar duluan. Contohnya apa? Contohnya kalian ke Indomaret. Kalau Indomaret kalian beli, kan Indomaret biasanya jualan susu, jualan roti, jualan macam-macam lah, barang pangan misalnya ya. Barang pangan itu kan punya kadaluarsa kan, tanggal kadaluarsa. Nah karena dia punya tanggal kadaluarsa, berarti kan yang duluan, yang diproduksi duluan harus dijual duluan, biar nggak di kitanya nggak kadaluarsa duluan gitu ya. Kenapa ada FIFO? Biasanya FIFO buat itu, kayak beras, telur, pokoknya yang gampangnya kayak yang ada kadaluarsanya. Tapi nggak ada kadaluarsanya juga biasanya sih pakai FIFO nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya pakai FIFO tuh yang diutamakan yang ada kadaluarsanya. Jadi biar nggak kadaluarsa di penjualnya dulu gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah sudah mengerti? Udah mengerti ya? Bentar. Bravonya untuk hari Rabu ini ya. Nanti hari Kamis nunggu jam 2.30 apa 2.40. Bentar, nggak kelihatan kalau gini. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Ini aku jelasin kalau kecepatan atau masih nggak mudeng, langsung ngomong ya guys. Biar bisa diulang, biar kalian yang mudeng. Oke, jadi di sini ada Voldemort Company melaporkan data penjualan dan pembelian produknya. Jadi di sini ada aktivitas bulan Mei 2020, penjualan dan pembelian Voldemort Company. Ini nanti kalian bisa baca, kita nanti bakal baca terus-terusan. Terus ditanya nih, total saldo persediaan, kita harus bantu Voldemort Company untuk menghitung yang pertama, total saldo persediaan. Total saldo persediaan itu dalam kata lain ending inventory, bahasa Inggrisnya ya, dengan metode FIFO, LIFO, dan average, baik perpetual maupun periodik. Yang kedua, kita disuruh cari HPP dan laba kotor. Oke, kita langsung kerjain ya. Wait ya, enggak. Oke, yang pertama kita kan mau nyari
Kita kan mau nyari total saldo persediaan ya. Nah, aku mau jelasin dulu pakai metode periodik untuk yang FIFO. FIFO. Oke. Yang pertama, kita kan harus nyari total saldo persediaan atau ending inventory. Nah, kita ini ada beberapa langkah nih. Yang pertama, langkah pertama itu kita bikin daftar barang tersedia dulu. Kalau kayak yang di Koari. Jadi tuh aktivitasnya apa aja sih gitu kan. Nah, kita tulis dulu nih. Kalau kalian dulu waktu SMA ini kayak di matematika, kalian nulis dulu nih diketahuinya apa aja. Jadi nanti pas ngitungnya gampang gitu. Terus kalau misalnya Kak, kan di sini udah ada. Kalau aku nggak ngitung, nggak apa-apa nggak? Ya kalau misalnya kalian ngerasa males, terus habis itu nggak mau ngitung, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya sih suka keliru kalau misalnya nggak kalian hitung sendiri. Karena gini, di beberapa soal ada yang baik dengan kata kayak ada unitnya, ada harganya, terus ada totalnya. Terus nanti ini di sini juga udah ditotal di tabel pertanyaannya. Tapi kadang-kadang ada yang jahat dalam arti kata kayak cuma 100 unit 30, 250 unit 10. Kan itu berarti kalian harus ngitung sendiri. Makanya kalian diajarin pakai langkah pertama, daftar barang tersedia. Jadi udah terbiasa saat tabelnya nggak lengkap, kalian udah terbiasa ngitungnya gitu ya. Karena ini udah tabelnya lengkap, kita pakai tabel unit pembelian ya. Ya udah tinggal copy paste aja 100 unit, 30, 250 kali 10, 400, dah bla bla bla. Nanti dapetnya totalnya itu total unitnya 1350, terus total costnya itu 28.500. Terus langkah yang kedua adalah mencari ending inventory atau total saldo persediaannya. Pertama yang kita harus lihat dulu adalah kita nih mau jual berapa sih? Jualnya itu kita lihat di unit penjualannya, di totalnya. Totalnya 520 dapat dari mana? Dapat dari 70 ditambah 150 ditambah 300. Nanti dapatnya penjualan 520 unit. Oke, kita hitung satu-satu ya, sama-sama ya. Pertama, kan ada 100 unit nih. 100 unit dikali 30 dikali 3000. Karena ini FIFO, nanti kita ngitungnya dari atas ke bawah. Dari yang pertama kita jual dulu, kita coret dulu. Kalau udah kejual semua kita coret. Kayak gitu ya. Kalau LIFO itu nanti ngitungnya dari bawah. Yang paling baru kita beli langsung kita coret. Kita anggap sebagai kita udah menjual. Oke, 100 unit. Dia mau jual 520. Yang pertama ini ada 100 unit. Ada 100 unit di persediaannya. Kita coret ya, karena habis ya. 520 dikurangi 100, berarti masih ada 420. Terus kita buka lagi nih. 250. Tadi 420. Terus ini 250, berarti coret ya, habis. Terus untuk yang ini sebentar. Oke. Untuk ini 400 unit dikali 20. Tadi kan 100 sama 250, 350. Berarti di sini ini caranya ya. 520 dikurangi 100 ditambah 250. Berarti sisanya kita tinggal jual 170. Karena ini ending inventory, kita nyari persediaan yang masih di kita, bukan yang berapa unit yang kita jual. Kalau berapa unit yang kita jual itu nyari HPP. Kalau ending inventory, aku ulang lagi ya. Ending inventory itu kita nyari setelah penjualan barang yang tersedia di gudang kita tuh berapa sih gitu kan. Ya, bentar. Kecepatan kah? Akbar, karena Bravo-nya nggak bisa dibuka 2, jadi nanti hari Rabu aku buka sampai 2.30 atau sampai 2.40. Nanti hari Kamisnya aku buka dari 2.40 ke jam 4-an gitu ya, apa jam 3 gitu ya. Ini untuk yang Rabu dulu. Nanti yang Kamis jam 2.40-an. Oke. Aku lanjut ya. Terus 400 tadi kan ini 170 kan ini yang nanti kita jual. Apakah sisanya 170? Enggak ya, karena ini ngitungnya
Kan ada 400 nih. 400 unit persediaan kita. Kita jual 170, berarti sisanya 230. Berarti ini kita coret nih. Kita coret, terus kita buka nih. Jadi 230 dikali 20 dolar sama dengan 4.600. Terus 600 nggak kejual kan ya, karena ini aku ulangin lagi ya, karena suka konsepnya suka kebalik-balik. Karena ini kita nyari ending inventory, kita nyari barang yang tersedia setelah penjualan yang masih ada di gudang kita setelah penjualan, berarti barang yang nggak kejual ya kan, berarti kita nyari sisa dari penjualan. Karena 600 ini nggak dijual, berarti ya udah, ini cara ya, ini cuma cara. Terus untuk cari ending inventory-nya tinggal di jumlah ke bawah, berarti 230 ditambah 600, 4.600 ditambah 15.000, ketemu nih 830 sama 19.000 total cost-nya. 830 unit sama 19.000 total cost. Sebentar, ini aku taruh sini aja biar kalian nggak bingung. 830 total unit dan 19.600 total cost. Ini adalah ending inventory. Yang A selesai. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau bingung minta diulangin, langsung ngomong ya guys. Lanjut, kita yang ke B. Yang B itu HPP dan laba kotor. HPP dan laba kotor, HPP itu cara ngitungnya adalah total cost sama dengan total total cost dikurangin ending inventory total cost. Dari mana? Berarti 28.000 ini total cost-nya dikurangin ending total cost 19.600. Nanti ketemu HPP-nya 8.900. Nah, terus kita kan disuruh cari laba kotor. Nah, laba kotor itu penjualan dikurangin HPP. Berarti di sini kan baru diketahuin HPP, ya kan? HPP 8.900. Berarti penjualan belum diketahuin nih. Ya udah, kita bikin dulu penjualan sama dengan unit penjualan dikali harga penjualan. Unit penjualannya dapat dari mana? Dari sini. 520 dikali harga penjualannya 30. Wih. Nanti ketemu hasilnya 15.600. Andai kata penjualannya kan ini harganya sama semua ya, $30 semua. Andai kata ini 10, ini 20, ini 30, berarti ngitungnya kayak gini. Ngitungnya bukan 520 kali 30, tapi 70 kali $10, terus 150 kali $20, 300 kali $30. Nanti di total itu baru hasil dari itu adalah sales kita. Tapi karena ini soalnya enak, soalnya penjualannya harganya sama semua, berarti langsung 520 kali 30 gitu ya. Terus aku highlightin lagi ya, aku garis bawahin lagi. Kalau misalnya harga penjualan itu harga penjualannya beda, itu cuma ngaruh di sales. HPP nggak ngaruh, karena HPP kita ngelihat dari unit pembelian. Unit penjualan itu untuk sales, gitu ya. Terus, laba kotornya berapa berarti? Laba kotornya tinggal 15 penjualan dikurangin HPP, 15.600 dikurangin 8.900. Capek. Jadi 6.700. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, ini yang dicorek itu maksudnya apa ya? Yang udah dicorek yang hitam itu? Ini apa yang ini? Itu yang penjualan itu loh. Ini kan? Yang ini kan? Iya, Edita yang ini ya maksudnya? Oke, aku asumsiin pertanyaannya. Waduh, wait. Ayo.
pertanyaan yang Edita maksudnya yang ini ya, kenapa dicoret? Karena kan kita mau nyari ending inventory nih. Ending inventory itu berapa sih barang yang tersedia setelah ada penjualan. Nah, caranya kalau kalian pakai, kenapa aku coret-coret gini? Karena biasanya kan kalian ngurek-ngurek di mana ya, di kertas kan, karena ini kita pakai Excel dan biar lebih mudah kayak gini kan, penjualan 520 nih. Nah, kita lihat dulu nih, yang pertama karena ini Vivo, kita lihat dari atas penjualannya 100. Nah, kalau misalnya ini terjual semua, ini kita coret, anggapannya ini sudah habis terjual. Itu artinya kenapa kita coret. 250 juga habis terjual. Nah, kenapa yang ini 400 doang yang kita coret? Maksudnya ini nggak semua kita coret karena ini dia cuma jual 520, ya kan? Di sini 100 sampai 250 itu kan baru 350, ya kan? Berarti kan masih kurang jual 170, makanya kita coret ini. Nah, hitungannya dari mana dapat 230? Dapat dari sini. Kan kita masih kurang jual 170 nih, sementara ini ada 400 unit. Nah, berarti 400 dikurangi 170 adalah 230. 230 adalah unit yang masih ada di inventory kita, gitu. Dicoret-coret maksudnya kalau udah habis ya kita coret, nggak usah kita hitung, gitu ya. Oke, kita lanjut. Aku sedikit jelasin yang caranya Koari. Caranya Koari ini agak beda kan ya? Takutnya kalian bingung. Kak, kalau di Koari itu yang pertama kan gini, kita daftar barang tersedia dulu. Kalau kelasnya Koari ya. Terus kalau Koari itu yang kedua nyari HPP, baru nyari ending inventory. Kalau kita nyari ending inventory baru HPP. Caranya agak beda, tapi nanti jawabannya tetap sama gitu ya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau yang di Koari kayak gini. Koari kan nyari HPP. HPP itu berarti barang yang kejual. Nah, hitungannya gimana? 100 dikali 30. Itu kan barang yang kejual 100, ya kan? 250 itu juga barang kejual. 400 itu kan nggak kejual semua. Yang kejual berapa? Cuma 170, ya kan? Makanya nanti kejualnya 520 dan 8.900. Lihat nih, yang 8.900. 8.900 sama. Gampangannya Kak, bingung misalnya gitu ya. Lihatnya gini nih. Kita bedain ya HPP sama persediaan. Lihat ya. Ini kalau pakai cara yang asdos, yang dicoret kan 100, 250 sama 400 kan, ya kan? Nah, kalau di Koari ini nggak dicoret, kebalikan, karena kita nyari yang barang kejual, kalau ini tadi nyari ending inventory, kayak gitu ya. Terus baru nyari ending inventory biasanya kalau Koari. Nah, terus ini baru dicoret, terus gini, dapatnya 230. Sama sih sebenarnya. Lihat ya, kita nih 230 sama 600. Ini juga di Koari, kalau pakai cara Koari 230 sama 600. Caranya mau kalian ngitung sekali terus nanti ini tinggal dikurangin, boleh. Apa ngitung 2 kali kayak Koari itu juga boleh. Sama aja. Gitu ya. Oke, kita ke perpetual. Kita ke perpetual yang masih yang Vivo ya. Oke, sebentar. Ayo, kok ini Oke. Kalau yang perpetual sebenarnya kalian udah banyak ini ya, latihan ya. Yang pertama, kita nulis dulu nih tanggalnya. Tanggalnya berapa? 1 Mei. Aktivitasnya apa? Di sini kan ada 3 aktivitas nih, pembelian, aktivitas HPP atau aktivitas penjualan, sama ini aktivitas persediaannya. Kita mau ngitung nih pergerakan persediaannya. Pakai Vivo, first in first out. Oke, yang pertama persediaan awal. Persediaan awal berarti ada dia ngomong aktivitas persediaan awal. Berarti kita masukkan sini nih, ada persediaan awal sebesar 100 unit
harga 30. Totalnya adalah 100 dikali 30. Nanti dapat 3000. Terus, yang kedua adalah 10 Mei. 10 Mei dia bilang penjualan. Kalau penjualan masuk ke HPP. Kita masukin dulu nih. 70, 30, 2100. Terus, habis itu kita lihat nih. Persediaannya berapa sih kalau kita jual 70 unit? Nah, kita dapat 30, 900. 30 yang A, ini nanti kalian gak usah tulis A ya, ini aku cuma buat jelasin. A itu dapat dari mana? Dapat dari 100 unit dikurangin 70, nanti dapat 30. Terus 900 dapat dari mana? 900 itu dapat dari 30 dikali 30, dapat 900. Gitu ya. Kalau ada yang mau ditanya langsung disela ya. Biar nggak makin numpuk pertanyaannya. Biar kalian nggak bingung. Terus 13 Mei. Ada pembelian. Kita masukin nih pembelian. 250, 10 sama 2500. Oke. Terus ngaruhnya di persediaan gimana sih? Ngaruhnya gini. Yang pertama, kita nulis 30 sama 300-nya dulu. 30-nya dulu maksud, sorry. 30-nya dulu. 30 dapat dari sini ya. Sebentar, ini aku warnain apa ya? Biar kayak gini ya. Biar kalian enggak bingung. 30 dapat dari mana? 30 dapat dari sini. Ini persediaan terakhirnya kan 30. Terus tadi ketambahan 250 nih. Ya udah, karena ini Vivo, kita masukin di sini 250. Oke. Gitu ya. Terus ke tanggal 16 Mei dia bilang penjualan itu masuk ke HPP. Penjualannya tadi berapa? 150, 30. Oh, sorry. Kan tadi penjualannya 150 di dalam $30. Jualnya kayak gini. Yang pertama, karena ini Vivo, persediaan awal lah yang harus dijual dulu. Berarti 30 ini habis sama kita ya. 30 kita masukin sini. Terus tadi jual berapa? 150. Berarti 150 dikurangin 30 masih kurang jual 120. Nah, ini 120 itu dapat dari 150. Ya, 150 dikurangin 30. Nanti dapetnya 120. Ya kan? Terus nanti persediaannya berapa? Persediaannya tinggal 130. Lah, kok tiba-tiba 130, Kak? 130-nya ini dapat dari sini. 250 dikurangin 120, dapatnya 130. Gitu ya. Oke, kita lanjut. 21 Mei. 21 Mei itu pembelian kita masukin sini nih. Nah, 400. Oke. Terus kalau setiap ada pembelian, ini kalau ada pembelian oke, gini. Oke. Nih, kalau ada pembelian kita harus nulis dulu nih. 130-nya dapat dari mana? Dapat dari yang aku biruin ini nih. Ending persediaan terakhirnya tadi kan masih ada 130. Kita tulis dulu 130. Nambah berapa? Nambah 400. Kita tulis. Gitu. Nah, terus tanggal 26 Mei. 26 Mei dia bilang ada penjualan. Penjualan masuk ke HPP. Terus penjualannya tadi berapa? 300 unit. Nah, karena 300 unit, 130 ini kita habisin dulu nih. Nih ya, ini kita habisin dulu nih. Kita coret nih, kita habisin. Tadi juga mana? 30 kita coret, kita habisin dulu. Itu ya. Nanti di tempat kalian gak usah dicoret-coret guys. Maksudnya ini kalau yang di perpetual ini aku cuma nunjukin kalau ini habis gitu ya. Nah, setelah 130 habis, berarti kan kita ke 400 unit yang 400. Ya kan? Berapa sih kita kurang jualnya? Dia bilang dia mau jual 300 nih. 300 dikurangi 130 berapa? Dapat 170. Nah, 170 nih ada
300 dikurangi 130. 300 dapat sini. Penjualan dikurangin ini 130. Dapatnya 170. Udah, selesai. Terus, sorry. Di persediaannya ada berapa? Persediaannya di sini. 230 dapat dari mana? Dapat dari 400 dikurangi 170. Ya kan? Tadi ada persediaan 400, udah kejual 170, berarti sisanya 230. Tuh. Terus tanggal 30 Mei. 30 Mei ada pembelian nih. Pembelian. Nah, karena pembelian kita masukin dulu nih 230 dapat dari mana? Dari sini. Ya, kita tambahin dulu 230. Terus abis itu baru kita masukin 600-nya. Untuk total pembelian dan HPP itu di total semua dari atas ke bawah. 250 tambah 400 tambah 600 1250. Kayak gitu ya. Khusus untuk persediaan itu cuma total ini sama ini. Nanti ketemunya 830 terus 19.600. Persediaan itu nggak ngitung dari atas, kan ini pergerakannya kan. Kenapa persediaan cuma ngitung dari tanggal terakhir? Karena kita cuma nyari ending inventory. Ending inventory berarti kan dari tanggal terakhirnya berapa yang ada di gudang kita gitu. Makanya hasilnya cuma dari hari terakhir, kecuali pembelian HPP itu dari semuanya. Terus untuk gross profitnya itu dapetnya dari sini. Salesnya tadi 520 dikali 30 15.600 dikurangin 8.900 dari sini nih 8.900, nanti dapatnya 6.700. Vivo, ada yang mau ditanyain dulu? Aku Bi. Ya, tunggu, aku nggak tahu itu siapa. Oke, Aras. Ya. Itu kan apa? Tiap tanggal itu dia cuman diketahuinya kayak cuman penjualan di tanggal 10, 13 pembelian. Nah, misalnya kalau dia di tanggal misal 13 itu ada pembelian sama penjualan, itu gimana, Bi? Oh, iya, di ini dulu, pembeliannya dulu dimasukin kan. Misalnya, gini aja. Gini, pertanyaan kamu ini anggapannya kayak gini ya, Ras. Sorry. Gini, ya kan? Ya, benar. Iya kan? Ya udah. Berarti ini tinggal dihapus nih, Ras. Tinggal dihapus. Jadi pembeliannya dulu dimasukin, terus baru kita jual. Kayak gitu. Tinggal gitu doang sih. Oh, berarti di persediaannya tetap sama ya, Bi? Cuman dihapus tanggalnya gitu toh? Oh, oke. Thank you. Yoi. Bentar ya. Ini aku kontrol setul. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita ke Livo? Sebentar ya. Sudah kelihatan, guys? Kelihatan nggak? Oke. Masih agak banyak nih. Semangat ya. Oke, kita ke Livo. Last in, first out. Untuk metode periodik masih masih sama ya. Cara pertamanya, daftar barang dulu nih, diketahuinya dulu nih ada berapa. Terus, ini alasan kenapa Astos ini nggak pakai caranya Koari, kita pakai caranya ending inventory dulu, karena kita nyesuaiin sama soal nih guys. Soalnya kan dia bilang A-nya itu nyari ending inventory, B-nya nyari HPP laba kotor. Berarti kan kita nyari ending inventory-nya dulu. Makanya itu alasan kenapa kita nggak nyari HPP dulu, kita nyari ending inventory dulu. Tapi kalau kalian mau pakai cara Koari untuk jawab ini, ya nggak apa-apa. Berarti nanti kalian tinggal tulis A, ending inventory-nya berapa, B, HPP-nya berapa, kayak gitu ya. Oke, terus, kepencet banyak. Ini kenapa? Oh, ini. Kita penjualannya 520 unit nih. Livor ada gampang, guys. Gini, bentar. Oke, ini. Terus,
karena ini LIFO, last in first out, barang terakhir inilah yang kita jual. Anggapnya ini barang elektronik paling baru, S22 misalnya gitu ya, atau iPhone 22 atau nggak apa-apa lah, terserah kalian mau nganggepnya apa. Nah, berarti barang inilah yang harus kita jual duluan nih. Dia bilang 520. Berarti ini kita gini aja deh. Berarti 600 unitnya ini kita coret nih. Kita ganti jadi 80. Kok 80, Kak? Ini caranya. 600 dikurangin 520. Nanti dapetnya 80 unit. Terus, setelah ada 80 unit ini, kita tambahin. Nambahinnya bukan 600, tapi pakai 80. Kita tambahin ke bawah. Ketemu deh 830. Dari mana? 100 tambah 250 tambah 400 tambah 80. Nanti dapetnya 830. Gampang ya, LIFO. Oke, yang berikutnya. Kita nyari HPP. HPP adalah total cost dikurangi ending inventory. Total cost 28.500 dikurangi 15.500. Nanti dapetnya 13.000. Terus, kita kan disuruh cari laba kotor, ya kan? Tapi laba kotor itu, capek guys. Laba kotor itu penjualannya kurang HPP. Nah, karena penjualannya sama, FIFO, berarti FIFO average dan LIFO penjualannya tetap sama karena soalnya sama. Ya udah, tetap 15.600. Nanti yang beda cuma di HPP-nya doang, gitu ya. Terus untuk nyarinya adalah 15.600 dikurangin 13.000. Dapatnya 2.600 laba kotor. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Periodik LIFO selesai. Ada yang mau ditanyain? Kecepatan? Terlalu lambat? Ada yang nggak mudeng? Oke, lanjut ya. Terus kita ke yang ini nih, kita ngitung-ngitung lagi nih. Kita ngitung-ngitung lagi. Yang pertama, pakai tanggal pertama dulu ya. Untuk pertama itu pasti sama. Kalau masalah persediaan awal, berarti dia langsung masuk ke sini. Oh, di gudang kita ada nih 100 unit. Totalnya 3.000 nih kalau dimoneterin gitu ya, kalau diuangin. Capek. Terus 10 Mei. 10 Mei itu ada penjualan. Penjualannya di sini nih. 70. Nah, ini masih sama ya. Hitungnya 70. Dapat dari mana sih, Kak? 30-nya dapat dari sini. 100 dijual 70. Nanti dapatnya 30 gitu ya. Ini masih sama. Terus untuk tanggal 13 Mei, pembelian, kita masukin dulu nih, pembelian 250. Terus, seperti biasa, ini aku highlight biru aja ya, biar cetok. Oke, 30-nya kita taruh dulu nih. Kan? Setelah kita taruh, kita baru taruh pembelian yang baru di bawahnya. Terus kalau kalian ngomong, Kak, tapi kan kalau LIFO nanti jualnya duluan, kenapa nggak taruh di atas? Ini biar mempermudah kalian untuk menulis gitu ya. Oke, sebentar. Tinggal nyetes, bentar ya. Oke, taruh sini deh. Oke. Terus tanggal 16 Mei dia bilang ada penjualan nih, penjualan masuk ke HPP, ya kan? Terus jualnya gimana? Jualnya itu 150. Kok langsung 150, Kak? Dari sini nih guys, dari sini nih, ya. Kan ada 250, ya udah kita ngambilnya dari sini, nggak dari sini. Kalau FIFO dari atas, kalau LIFO dari bawah, gitu ya. Terus persediaannya gimana, Kak? Persediaannya 30 tetap. Terus 250-nya ini yang akan berkurang. Jadi 100. 100 hitungannya dari sini. 250 dikurangin kebalik ya. 250 dikurangin 150 nanti jadinya dapat 100. Gitu ya.
250 dikurangi 150 dapatnya 100. Oke. Terus 21 ada pembelian nih, 21. Oke, kita taruh dulu di pembelian. Pembeliannya berapa sih? 400 ya. Terus berarti ini masih ada persediaannya kan? Bentar. Oke. Persediaannya kita tulis dulu nih, 30 sama 100 itu kita tulis dulu. Terus baru kita tambahin yang 400 di bawah sini. Gitu. Terus tanggal 26 Mei. 26 Mei ada penjualan. Penjualan kita masukin sini. Terus karena ini penjualan kita dari bawah, karena LIFO, kita jualnya di sini nih. Jualnya 400 unit. Kok dapat 100? Dapat 100 dari sini perhitungannya. Dari 400 dikurangin 300, nanti dapatnya 100. Oke. Terus tanggal berapa? Tanggal 30 ya? Oke. Tanggal 30 ada pembelian. Kita tulis di sini. Oh, tanggal 30 ada pembelian nih. Nah, ini ntar aku warnain. Oke. Terus untuk persediaannya ini kita tulis dulu nih. 30, 100 sama 100 dari 26 Mei kita tulis dulu. Terus untuk tanggal 600-nya kita masukin. Dah, selesai. Untuk LIFO sama ya, untuk pembelian dan HPP itu dari atas ke bawah kita total. Untuk persediaannya itu cuman yang di tanggal terakhir. Nah, terus nyari grossnya gimana nih? Salesnya tetap sama ya. Salesnya itu tetap 15.600 dari 520 kali 30. 9.600 dapat dari mana? Dapat dari sini. Dari total HPP-nya. Nanti kita total dapatnya 6.000. Selesai. LIFO. Ada yang mau ditanyain LIFO? Nggak ada ya? Kita ke average terakhir guys. Last. Oke. Kita average, rata-rata atau weighted average. Jadi nanti kalau di soal ada ngomong weighted average, rata-rata tertimbang atau rata-rata doang, udah fix itu pasti average gitu ya. Mau namanya beda, tetap aja itu average gitu ya. Terus untuk cara periodik yang pertama itu masih sama. Kita tulis daftar barang tersedianya dulu. Langkah yang kedua adalah cari ending inventory. Ending inventory untuk average ini rada-rada beda. Karena ending average itu tuh kayak semua unit tuh digabungin, terus nanti dibagi, cari rata-ratanya kayak gitu. Yang pertama itu kita nyari average cost per unitnya dulu. Ini total cost dibagi total unit. Total costnya 28.500 dibagi 1.350. Nanti dapatnya 21,11. Ini nanti sesuai dosen sih. Biasanya dosen minta 2 di belakang koma, 1 di belakang koma atau dibuletin. Kalau nggak ada, terserah kalian. Kalau nggak ada penjelasannya, terserah kalian. Tapi biasanya waktu aku ngitungnya 21,11 atau 21 gitu. Atau 21,1. Pokoknya aku kayak kasih 2 gitu loh. Jadi kayak dosennya terserah mau pakai yang mana. Yang penting kayak aku nunjukin kalau dibuletin gini, kalau nggak dibuletin kayak gini, kayak gitu ya. Tapi terserah kalian, kalau nggak ada penjelasannya sih bebas palingan. Terus yang kedua adalah unit yang belum terjual. Ini total unit pembelian dikurangin total unit penjualan. 1.350 dikurangin 520. Nanti dapat 830. Terus untuk cara yang ketiga adalah kita baru dapat nih ending inventory-nya dari unit yang belum terjual. Ini dikali ini. Udah, kita kali. Dapat nih 17.521,30. Oke.
setelah kita udah dapet ending inventory, bisa nih nyari HPP. HPP-nya gimana sih? Total cost dikurangin ending. Total cost-nya 28.000, endingnya 17.000, sekian ini kan. Ya udah, kita tinggal Oke. Dapatnya 10.000. Terus penjualannya, karena kita gross profit harus nyari penjualan, kita cari sama ya, karena ini soalnya masih sama, tetap 15.600. Terus laba kotornya penjualan dikurangin HPP. Penjualan dikurangin HPP nanti ketemunya 4.621,3. 15.600 dikurangin 10.978. Dah, selesai. Average. Yang periodik. Perpetualnya ini gampang-gampang susah. Yang pertama persediaan awal ya. Persediaan awal masih sama kayak Vivo sama Livo. Ini juga hari tanggal keduanya penjualannya masih sama, ya kan? Nah, bedanya di sini nih. Wait deh. Ini sorry. Nanti kalian bingung. Wait ya. Ini dapat dari mana? 100 dikurangin 70. Terus 13 Mei itu kan pembelian. Kita nulis dulu nih pembelian. Terus di persediaannya tuh kayak gimana sih? Kok persediaannya 280 itu dari 250 ditambah 30, 280. Terus kita nyari yang B dulu nih. Kok bisa 12,1? Karena caranya gini, 900 totalnya ditambah total pembelian 2.500 dibagi 280. Itu caranya ya. Kayak tadi kan, total cost ini ya, total cost dibagi unitnya. Nanti dapatnya 12,1. 338 dapat dari sini. Oke, gitu ya. Kalau ada yang bingung langsung ngomong ya. Terus tanggal 16 penjualan. Oke, penjualan. Penjualannya itu 150. Udah, kita tulis 150 aja. Karena di average itu nanti barang-barangnya dijadiin satu. Dianggap satu, harganya dijadiin satu di rata-rata. Kayak gitu ya. Jadi ini tetap 150. 12 harganya ngikutin yang terakhir nih. Harganya ngikutin yang terakhir. Terus 130 dapat dari mana? 130 itu dapat dari 280 dikurangin 150, dapatnya 130. Gitu ya. Habis suaraku. Habis itu 21 Mei itu pembelian. Pembelian di sini 400. Nah, setiap ada pembelian itu nanti harganya berubah lagi. Kayak gitu. 400 nanti ditambah sama 280. Sama 130, Kan ini yang terakhir ya. 130 ditambah 400 nanti dapat 530. Harganya itu gimana? Harganya itu cara ngitungnya ini 1.573 ditambah 8.000 dibagi 530. Nanti dapatnya 9365,1. Ini untuk gampangnya aku cuma ngambil 1 di belakang koma ya. Kalau kalian 2 di belakang koma ya nggak apa-apa. Pokoknya yang seenaknya kalian lah. Maksudnya kalian maunya gimana gitu ya. Oke, 26 Mei penjualan. Masukin HPP dulu nih. Setelah masukin HPP, terus kita ngitung persediaannya. 230 dapat dari mana? 230 dapat dari 530 dikurangin 300. Dapatnya 230. Oke. Terus ini tuh nggak ada harusnya ya. Sebentar ya, ini nggak ada. Nah, terus untuk total seperti biasa di total ke bawah. Terus persediaannya itu juga tinggal ini persediaannya. Untuk gross profit itu adalah 15.600 sama karena Vivo karena soalnya sama. Terus 9.350
9.345-nya itu dapat dari sini. Nah, ini aku mau ngingetin aja. Kalau misalnya nanti kalian ngitung, Kak ini pembulatannya gimana? Ini caranya gini. Kalau belakangnya 5, berarti nanti bulatin ke atas. Kalau nanti di bawah 5, kayak 4, terus 3, buat bulatin ke bawah. Sampai sini, udah selesai nih. Ada yang mau ditanyain dulu? Biar kita bisa selesai nih. Kalau nggak ada, kita bisa selesai. Oke, nggak ada berarti ya. Bravo ya guys, bravonya ini. Terus aku abis ini kita tutup dengan doa. Yang dari kelasnya Betty, Yefta ataupun Benita boleh leave duluan. Dari kelas aku stay karena kita mau bahas tentang remedi TTS kita. Oke, kita tutup dengan doa dulu ya. Terima kasih Bapak. Saya pimpin dengan iman Kristiani, yang lain bisa menyesuaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada hari ini kami telah selesai mempelajari materi persediaan. Sekiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Engkau juga memberkati aktivitas kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Oke, yang dari kelasnya Betty, Yefta, dan Benita boleh leave. Kelasku stay. Kasih Kak. Iya, sama-sama. Absensinya kalian tanya astur masing-masing ya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, dari kelasku ya. Jadi gini guys, kan kalian ini nilainya itu ada yang bagus, ada yang B aja gitu kan ya. Kedengeran ya suaraku ya? Kedengeran ya? Aku anggap kedengeran. Ya, oke. Jadi nilai kalian tuh ada yang dapat bagus nih, ada yang dapat 100, ada yang dapat ya pokoknya ya nggak masuk KKM. KKM di kelasku tuh 80 gitu ya. Nah, ini nanti akan aku kasih remedi bagi kalian yang di bawah 80 gitu ya. Bagi kalian yang di bawah 80, ini yang nggak remedi pun tetap dengerin ya. Karena nanti ada bukan tugas sih, tapi kayak poin tambahan. Untuk yang remedi, ini nanti aku upload di email. Untuk yang remedi ini aku kasih kalian soal kayak yang pertama, laporan keuangan. Kan kita udah belajar 3 laporan keuangan ya, dari 4 ya. Itu kalian pilih 1, misalnya kalian pilih arus kas. Terus nanti kalian jelasin fungsinya tuh apa sih, arus kas itu apa, fungsinya apa. Terus ini kayak ini ya, pengertiannya tuh apa, fungsinya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Terus isi dari arus kas apa, nggak mesti harus arus kas, kalian mau laba rugi boleh gitu ya. Itu isinya apa. Terus yang kedua, perbedaannya, perbedaan metode pencatatan kas. Kan ada 2 metode tuh, ya kan? Nah, kalian jelasin, metode 1 adalah ini, metode 2 ini, perbedaannya apa, caranya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi gini ya, metode 1, caranya gimana sih, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa. Metode 2, itu apa sih, caranya gimana, kelebihan apa, kekurangannya apa, gitu ya. Terus rekonsiliasi bank, itu tuh apa sih? Fungsinya apa, kegunaannya apa. Terus kalian nanti tulis, di kiri kan bank, yang menambah itu DIT. DIT itu apa? Deposit in transit. Deposit in transit adalah bla 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 bla. Contohnya bla 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 bla. Yang mengurangi apa? Bla 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 bla. Terus kalau di perusahaan, apa aja sih yang menambah, apa aja sih yang mengurangi. Itu ya untuk remedinya. Nanti ini aku upload di Google Classroom. Bukan Google Classroom, email. Aku email ke kalian. Sudah mulai, otaknya sudah mulai. Oke, terus abis itu karena aku ngerasa aku nggak tahu TAS nanti ada remedi lagi atau enggak. Kalau ada waktu pasti mungkin ada remedi, tapi kalau waktunya mepet mungkin nggak bakal dikasih remedi. Dan mengingat tambah susah ke depannya, aku mau ngasih kalian bukan tugas. Kalau tugas kan sifatnya wajib, kalau ini sifatnya terserah kalian, opsional. Kalian mau ngerjain boleh, kalian mau ngumpulin, nggak ngumpulin nggak apa-apa. Poinnya adalah mengumpulkan asistensi hari ini yang sudah dikerjakan. Jadi nanti kalian kan ngerjain nih, FIFO apa, LIFO apa, average apa. Terus nanti kirim ke email aku.
kalau kalian mau dapat poin tambahan. Kirim ke email aku subjeknya. Kalau kalian cuma mau remedi, berarti AKM 1 aja, AKM 1 remedi, ini subjeknya. Kalau kalian mau remedi plus poin tambahan, AKM 1 remedi plus poin. Kalau kalian itu enggak remedi, kalian cuma mau poinnya doang, ya udah AKM 1 poin, gitu aja ya. Terus nama filenya, capek guys. Nama filenya itu nama _nim_remedi. Kalau misalnya TTS kalian yang beberapa dari kalian ada yang dapat 100 nih. Terus, Kak, kalau dapat 100 tetap boleh nggak? Boleh. Nanti itu buat cadangan di TAS, gitu ya. Tapi ini optional. Aku nggak maksa kalian untuk ngerjain. Kalau kalian mau ngerjain bagus, kalau kalian capek nggak mau ngerjain, nggak apa-apa. Gitu ya. Terus, kita samain aja. Kalian mau maksimal hari apa? Jam berapa? Ada yang ide? Kalau nggak, ngikutin kemauanku. Aku tadi maunya maksimal hari ini jam 23.59. Apakah sanggup? Ada yang sanggup? Oke. Katanya Yunika OMG guys. Ya udah, berarti mau Yunika kira-kira mau kapan? Jangan aku dong Kak, nggak enak sama yang lain. Gak apa-apa, ini nih. Berunding nih. Kalian butuh berapa hari untuk ngerjainnya? Yang pasti maksimal minggu ini sih. Jumat. Gimana Aras? Sabtu Webi. Sabtu. Ada yang lain? Kamu tahu lah, Bi. Iya. Apa? Minggu Kak. Terus sayang. Oke. Jumat aja Kak. Apa, Arka? Jumat aja Kak. Kalau Jumat 2359 ada yang keberatan? Tapi Kak, Oke. Poin tambahannya mau berapa? 5, 10, 20, 20, 30, 100? 10 ya? Apakah 10 oke? Oke ya? oke bingit. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Jadi aku ulangin ya, kalau mau remedi doang, ya udah ngerjain remedi aja. Kalau kalian remedi terus, Kak aku juga mau poin tambahan dong, remedi plus poin gitu ya. Kalau kalian nilainya udah 85, 90, apa 100, kalian tetap mau nambahin nilai kalian, AKM 1 poin gitu ya. Poin ini poin tambahan cuman ini. Tugasnya apa, Bi, tadi poin tambahan? Nih, yang aku highlight nih, mengumpulkan asisten hari ini yang sudah dikerjakan. Nah, kalian ngerjainnya kayak aku tadi ya, kayak kasih highlight kah atau apa. Jadi kayak ini kan buat belajar kalian gitu kan ya. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Udah selesai nih. Kak, saya mau tanya. Yoi. Tadi yang terakhir itu yang average kok tanggal 30 nggak dimasukin tabel ya? Masuk kok. Sebentar ya, aku lihat ya. Oh, maaf ya udah capek. Iya. Nih. Oh, berarti tadi benar 830. Iya. Thank you. Ya, gini ya. Oke. Nanti sore, kan ini kayaknya aku ada kelas deh kayak sore. Nanti pokoknya sore atau malam aku email kalian lagi. Kan ada beberapa yang nggak bisa ikut kelas hari ini kan. Jadi nanti aku email lagi, terus aku jelasin lagi di email.